Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Demokrat tegaskan tolak Sandiaga jadi cawapres Anies ya. Jadi memang ini juga hal yang kadang bisa dibilang tidak konsisten gitu ya. Ketika ada suatu piagam yang sudah disepakati oleh koalisi perubahan bahwa koalisi perubahan itu sudah menyerahkan keputusan cawapres itu kepada Anies, tetapi ya masing-masing anggota partai dalam koalisi perubahan justru menginginkan hal yang spesifik ya. Ini yang juga harus diatur dan di-manage supaya tidak menjadi ya potensi perpecahan dalam koalisi perubahan, yang kalau satu partai itu sudah keluar maka bubarlah ya koalisi yang menjadi syarat presidensial threshold 20% untuk mengusung Anies. Ini sesuai yang dilansir oleh republika.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republika.co.id, Jakarta. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menghargai aspirasi Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku yang membuka peluang Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon wakil presiden cawapres dari Anies Rashid Baswedan. Namun ia menilai hal tersebut sangat berat untuk terrealisasi. Kami menghormati Mas Sandi karena pernah berjuang bersama di Pilpres 2019. Hanya kalau berjuang kembali di 2024 sepertinya berat, ujar Herzaki kepada wartawan Selasa. Beliau sudah memilih mendukung Pak Jokowi dan meninggalkan pendukungnya di Pilpres 2019 dengan masuk di kabinet. Jadi bersimpangan jalan pula dengan kami yang memilih di luar kabinet, katanya. Di samping itu, Partai Demokrat berpegang pada prinsip bahwa cawapres koalisi perubahan untuk persatuan diputuskan oleh Anies, di mana kriterianya disusun oleh tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Posisi beliau Sandiaga juga sudah jelas, bagian dari status quo pemerintahan saat ini, sedangkan kami memperjuangkan perubahan. Sosok cawapres koalisi perubahan seharusnya merupakan representasi perubahan, ujar Herzaki, bukan titipan Presiden Jokowi, LBP, ataupun bagian dari status quo siapapun itu, katanya menegaskan. Sebelumnya, Saiku mengakui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berpeluang menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Saiku menyampaikan hal itu untuk merespon pernyataan Sandi yang mengaku ingin berjuang kembali bersama PKS. Ya, sangat mungkin Sandi jadi cawapres pendamping Anies. Kalau memang itu bisa diwujudkan, ya saya bahkan pernah menginisiasi ini ketika setahun lalu dalam pertemuan di Makassar, kata Saiku seusai mendaftar bakal caleg DPR RI partainya di kantor KPU Jakarta Senin. Saiku mengatakan penentuan cawapres pendamping Anies masih berproses secara dinamis, karena itu dia menyebut Sandi masih sangat mungkin diusung sebagai pendamping Anies dalam Pilpres 2024. Namun dia melanjutkan PKS bersama partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan KPP, koalisi perubahan untuk persatuan, belum membahas nama Sandi secara detail. KPP akan menggelar pertemuan khusus untuk menentukan cawapres Anies pada pekan depan. Dalam pertemuan ini kita akan serahkan mungkin berbagai cawapres yang diusulkan itu ke capres Anies untuk dilihat dari sisi chemistry, sisi peluang untuk menang, kita akan kaji, ujar Saiku. Ya, itu ya sobat sekalian terkait memang ada pro dan kontra ketika Sandiaga Uno itu bermanuver ketika sudah keluar dari Gerindra jelang-jelang penetapan baca pres ya, sudah akan banyak spekulasi ya dengan manuver yang dilakukan oleh Sandi Uno ini. Bisa dia untuk coba ya mengejar posisi cawapres yang juga sangat menggiurkan, mengulang kembali ya perannya pada 2019 pada waktu itu mendampingi Prabowo ya. Dan memang banyak sekali kekecewaan setelah itu, karena Prabowo dan juga Sandi Uno akhirnya juga merapat ke kekuasaan yang semulanya konsisten untuk menyampaikan timbul dan tenggelam bersama rakyat, tapi justru meninggalkan para pemilihnya gitu ya. Dan ini juga yang dikhawatirkan oleh Demokrat ya. Jadi kekhawatiran ini sangat wajar ya, karena tidak mungkin juga memilih cawapres itu seperti kawin paksa, tidak melihat track record,
bagaimana juga elektabilitas dan capacity to win. Elektabilitas Sandi Uno memang di bawah ya, yang sering disebutkan mempunyai elektabilitas lebih tinggi yaitu AHY ya. Tetapi pemilu itu memang butuh juga satu hal, yaitu bagaimana modal pemilu yang mahal ini juga bisa diakomodasi oleh ya Sandi Uno yang mempunyai isi tas tebal gitu ya. Makanya ini juga akan terus menjadi perdebatan ya, pro dan kontra terkait isu atau wacana Sandi Uno ini cocok untuk disandingkan dengan Anies. Nah, tentu saja akan sangat tidak disukai oleh Demokrat yang menginginkan AHY tetap maju sebagai cawapresnya Anies. Pertama, dia ketua umum yang bisa menggerakkan partainya untuk bergerak ke bawah, sedangkan Sandi Uno tidak mempunyai partai politik ya sampai saat ini, dan nanti pun kalau bergabung dengan salah satu di partai anggota koalisi perubahan, yaitu misalnya PKS, posisinya masih kader gitu ya. Beda ketika posisinya itu ketua umum seperti AHY. Jadi ini akan menjadi sangat panas ya, sangat serius. Di satu Sandi Uno punya kelebihan dan kekurangan, tetapi memang yang patut diingat bagaimana menyeberangnya Sandi Uno ke kekuasaan ya, itu juga sama seperti Prabowo yang akhirnya masuk kekuasaan, yang tentu saja mengecewakan para pendukungnya, dan ini coba untuk diingatkan kembali oleh Demokrat gitu ya. Dan ini tentu saja akan semakin panas ya ke depan, siapa yang akan benar-benar dipilih oleh Anies. Apakah sosok itu adalah yang lebih dekat ya, yang mempunyai chemistry yaitu AHY, atau masih akan ada opsi-opsi lain ya. Kita tunggu saja ke depan tentang siapa cawapres Anies, apakah Sandiaga Uno masuk dalam radarnya Anies atau tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.